Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isa Putri Lubis dengan NIM 0305222086 dari PMM 3. Di sini saya akan membahas tentang definisi limit di 4.1.4. Nah, di dalam definisi ini menjelaskan fungsi yang memiliki limit di titik klasternya. Nah, di dalam definisi ini juga kita dapat mengetahui kapan sih sebuah fungsi itu dikatakan mempunyai limit. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada beberapa hal yang dapat kita pahami terlebih dahulu, yaitu di definisi ini dinyatakan ada himpunan A subset dengan himpunan bilangan real. Lalu C ini adalah titik klaster dari si A atau dari si himpunan A ini. Lalu selanjutnya ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real. Fungsi f ini dikatakan mempunyai limit L di C atau di titik klaster. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan terjadi delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X ini anggota himpunan A dan nilai mutlak X dikurang C itu lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka berlaku nilai mutlak fx kurang L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, agar kita dapat memahami lebih lanjut, kita dapat menggambarkan geometrisnya. Karena di sini kan ada himpunan A subset dengan himpunan bilangan real, maka kita dapat menggambarkan garisnya. Nah, seperti ini. Ini garis X-nya dan ini garis Y-nya, dimana di sini adalah dimisalkan sebagai fungsi f. Nah, selanjutnya di sini kita letak himpunan A-nya di sebelah sini. Nah, selanjutnya kan tadi C itu titik klasternya. Nah, kita taruh C di sini. Ini C. Kan di sini dinyatakan bahwa ada sebuah fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real. Nah, itu artinya kita dapat membuat kedua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya karena ada sebuah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, maka kita dapat misalkan f-nya itu di sini. Ini dia f-nya. Lalu kita dapat katakan bahwa mempunyai limit L dan C. Lalu kita dapat menggambarkan si L-nya ini dengan cara menarik garis dari titik C, dari titik klaster ini ke sumbu Y. Ya, jadi seperti ini ya, ini yang tengah nih ya. Nah, ini adalah L-nya. Lalu kita dapat
melakukan kalau jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan terjadi delta lebih besar dari 0. Jadi kan kita udah dapat si L. Si L ini kan. Lalu nilai dari fungsi f ini di titik klasternya, yaitu si C. Jika untuk setiap epsilon itu lebih dari 0 akan terjadi delta itu lebih dari 0. Nah, epsilon yang dimaksud itu letaknya di sumbu Y. Nah, inilah dia. Nih, ini epsilonnya nih. Ini juga. Nah, epsilon itu kan jarak yang menyebabkan sebuah persekitaran. Maka ini adalah persekitaran epsilon. Selanjutnya, misalkan epsilonnya itu sebesar segini, maka di sini nilainya itu L ditambah epsilon dan L dikurang epsilon. Nah, untuk setiap epsilon itu lebih besar dari 0, itu artinya epsilon ini bisa diubah nilainya, bisa menjadi lebih besar ataupun bisa menjadi lebih kecil. Nah, untuk epsilon dapat ditarik garis ke sumbu X melalui fungsi F. Jadi kita tariklah dari sini ke sumbu X. Nah, ini juga ini, maka ini adalah deltanya. Nah, ini daerah persekitaran si delta. Nah, kan kita sudah menemukan persekitaran titik klaster ini adalah dinamakan dengan delta, sehingga menjadi seperti ini. Lalu si delta ini ditemukan dengan berdasarkan epsilon ini tadi kan. Nah, jadi kalau jarak epsilon ini diperbesar lagi, maka nilai deltanya ini akan berubah juga. Nah, inilah yang dimaksud untuk setiap epsilon itu lebih dari 0 akan terjadi delta itu lebih dari 0. Lalu kan di sini ada X anggota himpunan A. Nah, itu misalkan kita ambil X itu berbeda dengan titik klaster atau titik C-nya. Jadi X itu X yang kita pilih itu adalah berbeda dari titik C, tetapi masih berada di dalam persekitaran si delta. Berarti di sini kita taruh nih titik X-nya. Maka X yang dipilih itu letaknya di sini. Jika ditarik garis ke sumbu Y, maka ini kan ditarik ke sumbu Y nih, maka fx-nya di sini. Jadi berlaku nilai mutlak fx kurang L itu lebih kecil dari epsilon, atau nilai f-nya itu harus berada di persekitaran si epsilon ini. Ternyata fx ini di dalam persekitaran si epsilon, bukan di luar persekitaran epsilon. Kalau hal ini terjadi, maka dinyatakan f itu mempunyai limit, yaitu L di titik C. Nah, definisi ini menyebabkan jika L adalah limit dari f pada C, maka dapat dikatakan bahwa f itu konvergen ke L pada C, atau dapat ditulis seperti ini.
dapat dikatakan juga bahwa fx itu menuju L sebagaimana x mendekati ke C, atau dapat disimpulkan dengan fx ke L sebagaimana x ke C. Selanjutnya, jika f tidak mempunyai limit pada C, berarti f itu tidak mempunyai limit di titik cluster. Artinya, jika kita pilih x-nya ini, maka limit fungsi fx-nya itu berada di luar persekitaran si epsilon atau persekitaran si L. Maka dapat dinyatakan bahwa f itu divergen pada C. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.